الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang kamus kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang keenam, yaitu huruf kha. Kosakata yang dimulai dengan huruf kha yaitu ada kata khabis. Kata khabis dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya haram, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, yakni jangan kamu menukar hartamu yang halal dengan yang haram. Demikian pula Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 100. Allah berfirman, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Yakni tidak sama harta yang haram dengan harta yang halal, meskipun banyaknya yang haram itu menarik hatimu. Kemudian kata khabis mempunyai makna kafir, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Ali Imran surah yang ketiga ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik, yakni menyisihkan yang kafir dari yang beriman. Perhatikan juga Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik. Kemudian makna ketiga dari kata khabis dalam Al-Quran yaitu buruk atau keji, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Ibrahim surah yang ke-14 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yakni buruk atau keji itu sendiri. Jadi kata khabis dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama maknanya haram, yang kedua khabis maknanya kafir, kemudian yang keempat khabis maknanya buruk atau keji. Kemudian ada kosakata khis. Kata ini memiliki 4 arti dalam Al-Quran.
khis yang pertama artinya membunuh, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Kemudian Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat, yakni mati terbunuh. Kemudian yang kedua, kata khis artinya azab, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketika datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan pada hari itu, yakni dari azab pada hari itu. Kemudian perhatikan Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yakni jangan engkau azab aku. Perhatikan juga Quran surat At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi. Kata menghinakan ya artinya azab. Kemudian yang ketiga, kata khis artinya hina. Perhatikan Quran surat Yunus surah yang ke-10 ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Quran surat Yunus surah yang ke-10 ayat 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Demikian pula perhatikan Quran surat An-Nuh surah yang ke-16 ayat 27. Allah berfirman, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Kemudian Quran surat Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 5. Allah berfirman, dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Kemudian yang keempat, kata khis artinya mempermalukan, sebagaimana dinyatakan di dalam Quran surat Hud surah yang ke-11 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mempermalukanku terhadap tamuku ini. Kemudian dalam Quran surat Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 34, Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mempermalukan aku. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwasanya kata khis di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya membunuh, yang kedua artinya azab, yang ketiga artinya hina, dan yang keempat artinya mempermalukan. Kosakata berikutnya di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf kha yaitu khusran. Kata khusran di dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama artinya tidak berdaya. Makna ini bisa dilihat di dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi, yakni lemah tak berdaya. Lihat juga Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 24. Allah berfirman, dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi, yaitu tak berdaya.
Kemudian yang kedua, kata khusran memiliki makna tipu daya. Perhatikan Quran surat Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 15. Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri, yakni menipu diri mereka sendiri sehingga terjerumus ke neraka. Perhatikan Quran surat Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 15. Allah berfirman, ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata, yakni tipu daya yang nyata. Kemudian lihat juga Quran surat Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat, yakni memperdaya diri sendiri. Kemudian khusran yang ketiga maknanya sesat, sebagaimana dilihat pada Quran surat An-Nisa, surah yang keempat ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata, yakni kesesatan yang nyata. Kemudian perhatikan Quran surah Al-Asr, surah yang ke-103 ayat 2. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, yakni benar-benar dalam kesesatan. Yang keempat, mana khusran artinya pengurangan. Hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 181. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, yakni mengurangi timbangan. Kemudian Quran surat Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengurangi timbangan. Quran surat Ar-Rahman mulai dari kata ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Kemudian lihat Quran surat Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain. Kemudian yang kelima, makna khusran artinya rugi, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian lihat Quran surat Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, yakni kerugian itu sendiri sesuai arti asalnya. Jadi kata khusran di dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Makna yang pertama artinya tidak berdaya, makna yang kedua artinya tipu daya, kemudian makna yang ketiga artinya sesat, makna yang keempat artinya pengurangan, dan makna yang kelima artinya rugi. Kemudian kosakata selanjutnya ada kata khusyu. Kata khusyu dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama artinya tawadu, sebagaimana dilihat di dalam Quran surat Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 109. Allah berfirman, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami,
sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk, yakni merunduk tawadu. Kemudian yang kedua artinya merendahkan suara karena takut kepada Allah, sebagaimana dalam Quran surat Thaha surah yang ke-20 ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahkan semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Jadi kata khusyuk memiliki dua makna dalam Al-Quran. Yang pertama namanya tawadu, yang kedua artinya merendahnya suara karena takut kepada Allah. Kosakata berikutnya ada kata khata. Kata khata dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Yang pertama maknanya kesyirikan, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Fir'aun dan Hamman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah, yakni menganut paham syirik. Kemudian Quran surat Al-Haqqah surah yang ke-69 ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang bersalah, yakni kecuali orang-orang yang musyrik. Kemudian yang kedua, kata khata bermakna perbuatan dosa tanpa syirik, sebagaimana terlihat di dalam Quran surat Yusuf surah yang ke-12 ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, yakni sesungguhnya kami telah berbuat dosa tanpa kesyirikan. Kemudian lihat Quran surat Al-A'raf. Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Di dalam ayat lain Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, yakni dosa-dosa tanpa kesyirikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna seperti ini. Kemudian yang ketiga, kata khata artinya kesalahan tanpa disengaja, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Kemudian Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau bersalah, yakni karena dia tidak disengaja. Jadi kata khata di dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Yang pertama artinya kesyirikan, yang kedua khata artinya perbuatan dosa tanpa syirik, kemudian yang ketiga khata artinya kesalahan tanpa disengaja. Kemudian kata khalf memiliki dua makna. Makna yang pertama artinya belakang. Makna ini terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf. Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka. Kemudian Quran surat Maryam surah yang ke-19 ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita,
dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Kemudian perhatikan Quran surat Thaha, surah yang ke-20 ayat 110. Allah berfirman, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Kemudian lihat Quran surat Al-Anbiya surah 21 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Kemudian lihat juga Quran surat Yasin surah yang ke-36 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian 2, yaitu keturunan yang jahat. Jadi kata khalf, makna yang kedua yaitu keturunan yang jahat, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 169. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Kemudian Quran surah Maryam surah yang ke-19 ayat 59. Allah berfirman, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jelek yang menyia-nyiakan solat, yakni keturunan yang jahat. Sebagian ulama berpendapat bahwa khalq di sini adalah kelompok yang jahat. Makna demikian, yakni keturunan atau kelompok, banyak terdapat dalam ayat Al-Quran lainnya. Jadi sekali lagi kita kemukakan bahwasanya kata khalq dalam Al-Quran memiliki dua makna. Makna yang pertama artinya belakang, makna yang kedua artinya keturunan yang jahat. Kemudian kosakata berikutnya ada kata khalq. Kata khalq memiliki 8 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya agama, bisa dilihat di dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya, yakni mengubah agama Allah. Kemudian Quran surat Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, yakni agama Allah. Kemudian yang kedua, kata khalq artinya menciptakan, seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, yakni makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia pada proses awal. Kemudian Quran surat As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Quran surat Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 6, Allah berfirman, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, yakni yang menciptakan kamu dari sulbi Adam alaihissalam. Kemudian makna yang ketiga dari kata khalq artinya menjadikan, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Kemudian yang keempat, khalq artinya mengukur, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha suci Allah
pencipta yang paling baik, yakni pengukur yang paling baik. Yang kelima, kata khalq artinya membentuk atau membuat, sebagaimana diungkapkan di dalam Quran surat Al-Maidah surah yang kelima ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian Quran surat An-Nahl surah yang ke-16 ayat 20, Allah berfirman, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuang orang. Kemudian Quran surat Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mereka mengambil tuhan-tuhan selain daripadanya untuk disembah, yang tuhan-tuhan itu tidak membuat apapun, bahkan mereka sendiri dibuat. Kemudian yang keenam, Quran surat yang keenam maknanya adalah membicarakan, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Fussilat surah yang ke-41 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan, yakni dialah yang membuatmu dapat berbicara pada kali yang pertama. Kemudian yang ketujuh, kata khalq artinya kebiasaan berbohong, sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 137, Allah berfirman, ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan yang dahulu, yakni kebiasaan orang-orang terdahulu untuk berbohong. Yang kemudian selanjutnya Quran surah Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 17, Allah berfirman, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Kemudian yang kedelapan, makna khalq artinya membangkitkan, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Yasin surah yang ke-36 ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu, yakni berkuasa membangkit sesuatu yang serupa dengan itu di akhirat. Kemudian Quran surat Saffat, Quran surat As-Saffat surah yang ke-37 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tanyakanlah kepada mereka orang musyrik Makkah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu, yakni ataukah apa yang kami bangkitkan di akhirat. Kemudian lihat juga Quran surat An-Nazi'at surah yang ke-79 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu lebih sulit penciptanya ataukah langit, yakni pembangkitannya atau ketika dibangkitkannya. Jadi kita kembali lagi bahwasanya kata khalq di dalam Al-Quran memiliki 8 arti. Yang pertama, khalq artinya agama. Yang kedua, khalq artinya menciptakan. Yang ketiga, khalq artinya menjadikan. Yang keempat, khalq artinya mengukur. Yang kelima, khalq artinya membentuk atau membuat. Kemudian 6, khalq artinya membicarakan. Yang ketujuh, khalq artinya kebiasaan berbohong. Dan yang kedelapan, khalq artinya membangkitkan. Kemudian kosakata berikutnya ada kata khauf. Kata ini memiliki 5 makna dalam Al-Quran, tetapi karena kamus ini ada halaman-halaman yang hilang, sehingga pada halaman ini hanya ada 3 yang tercantum. Ya, kami akan sebutkan yang 3 ini, bahwasanya khauf dalam Al-Quran menurut penulis ada 5 makna, tetapi hanya 3 yang tercantum. Makna yang pertama yaitu kalah dan terbunuh.
sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa surah yang keempat ayat 83. Allah berfirman, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, yakni ataupun kekalahan dan keterbunuhan. Yang kedua, kata khauf artinya perang. Lihat Quran surat Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila datang ketakutan, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu, yakni peperangan. Dan lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 19. Dan Allah berfirman, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, yakni apabila perang sudah hilang. Kemudian makna yang ketiga, kata khauf artinya mengetahui. Lihat Quran surat Al-Baqarah surah yang kedua ayat 182. Allah berfirman, akan tetapi barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, yakni barang siapa mengetahui. Jadi khawatir artinya mengetahui. Lihat juga Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Allah berfirman, jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yakni jika kamu mengetahui. Jadi ini saja 3 makna yang ada dari 5 makna yang diungkapkan oleh penulis. Makna kata khauf yaitu kalah dan terbunuh, yang kedua perang, kemudian yang ketiga mengetahui. Yang lainnya karena ada halaman yang hilang sehingga tidak bisa dibacakan di sini. Kemudian kosakata selanjutnya yang berawalan kha juga tidak bisa dilanjutkan karena terdapat pada halaman yang hilang. Oleh karena itu sampai di sini saja untuk bagian yang ke-7. Bagian yang ke-6 yang merupakan kosakata-kosakata yang diawali dengan huruf kha. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.